Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media perkebunan yang selalu menampilkan informasi seputar perkebunan, baik teknis maupun non teknis. Juga industri yang berkaitan dari hulu hingga ke hilir, serta informasi-informasi yang terkait kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa agar kita tetap dalam keadaan sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kemurahan rezeki yang halal dan barokah dalam hidup ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Sobat Planters, pada kesempatan kali ini channel kita Media Perkebunan kembali menampilkan tema ataupun isi konten kita adalah pojok opini. Pojok opini dalam kesempatan ini mengambil judul rendemen sebagai acuan penetapan harga petani untuk petani mandiri. Seperti kita ketahui adalah Peraturan Menteri Pertanian ataupun Permentan nomor 01 tahun 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar atau TBS kelapa sawit untuk produksi pekebun menjadi salah satu tuntutan yang disampaikan dalam aksi yang kemarin 17 Mei 2022 petani di Jakarta. Baik, kami petani sawit Sumatera Selatan ingin menyampaikan kepada Bapak Kemenko Ekuin dan Pak Presiden Jokowi yang terhormat, harga kelapa sawit, harga TBS kami hancur Bapak. Harga TBS kami hancur. TBS kami tidak laku. PKS tutup. Tangki-tangki penampungan CPO penuh. Tolong buka keran ekspor CPO kembali Pak Menko. Kami juga akan menyuarakan 1 juta petani sawit di Sumatera Selatan. Kami dibedakan atas petani kemitraan dan petani swadaya oleh Permentan. Tolong revisi Permentan 01 2018. Jangan bedakan, jangan rasis terhadap petani kelapa sawit. Petani kelapa sawit semuanya sama menjual TBS penghasil CPO. Revisi Permentan. Setuju? Beda petani sawit Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntutannya adalah bukan hanya untuk petani bermitra, tetapi juga untuk petani mandiri. Para petani meminta agar peraturan tersebut ditinjau kembali. Hal ini lantaran regulasi tersebut dianggap hanya melindungi petani bermitra dalam penetapan harganya. Dan kalau kita lihat, banyak terbukti di lapangan penetapan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan di berbagai daerah sentra sawit yang hanya menetapkan harga pembelian TBS untuk petani bermitra saja yang telah melakukan kerjasama dengan perusahaan. Untuk petani bermandiri sebaiknya memang harus membuat suatu kelembagaan semacam koperasi, paguyuban atau perkumpulan yang harus diperkuat oleh PKS setempat. Dengan demikian, petani akan mendapatkan jaminan harga dari perusahaan ataupun PKS, serta perusahaan juga akan mendapatkan imbal baliknya adalah jaminan kualitas TBS dari para petani. Bermitra dengan pekebun swadaya ataupun mandiri sebagai penyedia bahan baku, PKS juga harus memberikan fasilitas berupa benih ataupun bibit yang berkualitas, pelatihan ataupun pembinaan pekebun untuk menghasilkan TBS yang sesuai dengan kriteria yang mempunyai rendemen CPO yang tinggi yang diharapkan juga oleh PKS. Memang kualitas dari petani mandiri perlu kita ketahui jauh di bawah daripada petani bermitra, karena bagaimanapun juga asal muasal ataupun awal pertamanya petani mandiri untuk adalah membangun perkebunan dengan modal seadanya, yang kemungkinan saat membeli benih ataupun bibit itu tidak benih ataupun bibit yang unggul,
Sehingga kualitas TBS yang dihasilkan pun tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh PKS. Nah, karena tidak sesuai dengan yang diharapkan PKS, tentu saja rendemen yang dihasilkan oleh petani mandiri pasti jauh daripada rendemen yang diharapkan. Ya, rata-rata kalau kita ketahui bahwa untuk petani mandiri itu rendemennya sekitar 17 hingga 18%, dan memang ada satu yang bisa menyentuh 19%. Tetapi apabila dari awal PKS kembali membantu pada petani-petani mandiri dengan penyediaan benih, kemudian nanti akan diperhitungkan sesuai dengan aturan yang disepakati, maka imbal balik dari keduanya untuk PKS akan mendapatkan rendemen yang baik dan petani mendapatkan harga juga yang baik. Jadi saling imbal balik. Nah, fakta di lapangan untuk rendemen TBS petani bermitra itu pada umumnya lebih baik dari non bermitra ataupun mandiri. Jika seluruh pekebun swadaya ataupun mandiri bekerja sama dengan PKS, maka seperti kita sampaikan tadi, PKS mendapatkan rendemen yang baik dan petani swadaya mendapatkan harga yang sesuai yang ditetapkan oleh panitia penetapan harga. Dan artinya tonase CPO yang didapatkan dari petani juga di samping rendemen karena benih unggul ataupun pelatihan serta pembinaan sesuai dengan kaidah agronomi, maka tonase daripada TBS maupun CPO per hektarnya juga akan lebih tinggi, dan di dalam skala nasional akan meningkatkan produksi nasional CPO kita yang saat ini pada tahun lalu untuk menyentuh angka 46,6 juta ton. Kemungkinan untuk tahun-tahun kedepannya juga akan semakin tinggi. Jika harga pembelian TBS petani non mitra ataupun swadaya itu pasti lebih rendah daripada petani yang bermitra dengan perusahaan ini, lantaran memang seperti kita sebutkan tadi, rendemen sawit petani bermitra itu kualitasnya lebih unggul karena mendapatkan berbagai pelatihan dari perusahaan. Sementara petani swadaya hanya mengandalkan pengetahuan-pengetahuan setempat, dan juga yang paling penting dalam kelapa sawit, budidaya kelapa sawit dalam benih. Apabila benihnya sudah tidak unggul ataupun benih abal-abal, maka yang akan dihasilkan daripada tanaman tadi adalah kualitas TBS yang sangat rendah, BJR juga yang rendah, kemudian produktivitasnya juga rendah. Jadi, dan kemungkinan pada awal pembangunan perkebunan kelapa sawit, para petani hanya mengikuti intuisi saja dengan membeli benih yang tidak berkualitas, kemudian dengan dana seadanya membangun kebun tanpa kaidah-kaidah agronomi yang disesuaikan. Sobat Planters, rendemen adalah persentase minyak sawit yang dilakukan melalui proses pengolahan. Ini juga menjadi patokan terkait kualitas buah kelapa sawit milik petani. Maka semakin tinggi angka rendemen itu akan berdampak semakin tinggi pula harga TBS kelapa sawit hasil produksi kebun petani swadaya. Malah rendemen ini juga menjadi salah satu faktor yang digunakan dalam penetapan harga tandan buah segar TBS untuk petani-petani sahabat-sahabat kita di Malaysia. Nah, harapan kita di sini seharusnya PKS itu melakukan pengujian terhadap kebun para petani non mitra yang tergabung di dalam wadah organisasi seperti koperasi, paguyuban, perkumpulan para petani, sehingga harga TBS para petani swadaya bisa sama dengan harga dari petani bermitra, sehingga tidak ada lagi sentimen-sentimen harga TBS dari petani bermitra itu lebih tinggi daripada petani swadaya yang dipukul rata. Padahal banyak juga petani swadaya yang mengelola sawitnya cukup baik dengan bibit dan benih yang unggul dan sesuai dengan kaidah-kaidah agronomi. Di samping itu juga dengan adanya penetapan ataupun uji petik terhadap rendemen petani swadaya, itu bisa meningkatkan kesadaran petani swadaya lainnya agar ke depannya bisa mengadopsi tata cara agronomi yang baik, misalnya dengan menanam bibit unggul, perawatan yang baik, pemupukan yang bagus, standar panen yang sesuai, dan lain sebagainya, Sehingga bagi petani yang rendemennya rendah, karena memang tata kelola kebunnya buruk, menjadi konsekuensinya untuk mereka mendapatkan harga TBS yang rendah, dan juga menjadi
acuan bagi pada petani-petani tersebut untuk bisa mengadopsi ataupun meniru ataupun mencontoh pada rekan-rekan mereka yang telah dilakukan uji petik dan hasilnya cukup baik. Nah, kita berharap ke depannya adanya perubahan dalam rendemen yang dihasilkan petani secara perlahan sehingga dapat membantu petani kelapa sawit. Sobat Planters, data-data tentang uji petik rendemen pada petani swadaya itu bisa digunakan juga oleh pihak Dinas Perkebunan Provinsi untuk menetapkan harga TBS. Ini juga menjadi acuan bagi pabrik-pabrik kelapa sawit atau PKS dalam membeli TBS dari para petani swadaya ataupun mandiri yang tergabung di dalam kelompok-kelompok ataupun paguyuban-paguyuban yang telah mempunyai kerjasama dengan para PKS. Artinya PKS tidak bisa sewenang-wenang menetapkan harga kepada para petani swadaya tadi, dan rendemen tersebut juga dapat meningkatkan keuntungan PKS dalam membeli buah kelapa sawit masyarakat. Seperti kita ketahui, kalau membeli TBS dari para pengepul, seperti kita melihat membeli kucing dalam karung. Nah, kalau kebun petani, dalam hal ini petani yang tergabung dalam kelompok petani tadi ataupun paguyuban atau koperasi petani mandiri yang sudah dilakukan uji rendemen, maka jelas kualitas buah kelapa sawit yang akan dibeli PKS terdata dengan baik. Namun sayangnya masih sedikit PKS yang mau bermitra dengan para petani untuk melakukan uji rendemen. Padahal PKS juga bergantung dengan hasil kebun petani, khususnya PKS yang tidak memiliki kebun sendiri atau bisa juga sebagai PKS swadaya ataupun PKS mandiri. Atau bisa juga mereka tidak mau bekerja sama dengan para petani. Salah satu sebabnya ya kemungkinan mereka membuat suatu dalih bahwa tidak melakukan uji petik terhadap petani swadaya tadi adalah untuk menekan harga TBS petani dengan dasar bahwa rendemen petani swadaya yang memang rendah, tetapi mereka sendiri tidak pernah melakukan pengujian di lapangan. Oke, sahabat planters, demikianlah tadi pojok opini yang kita bisa diskusikan. Bagi teman-teman yang ingin memberi komen pada pojok opini ini, silahkan berkomentar bagaimana kita cara menetapkan ataupun bagaimana cara kita memberi masukan kepada para PKS dan kepada para petani kita agar bisa membangun perkebunannya dengan baik, agar TBS juga yang dihasilkan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh panitia penetapan harga. Dan tentu saja ujung-ujungnya adalah rendemen sebagai acuan penetapan harga petani mandiri. Oke, sahabat planters, demikianlah tadi pojok opini dan semoga teman-teman dapat tercerahkan dan saya juga dapat tercerahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.